Shalom anak-anak, selamat malam, selamat bertemu kembali di Bible Study for Kids. Puji Tuhan, bagaimana dengan liburannya yang panjang? Senang? Tetap sehat? Puji Tuhan. Yuk sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang indah ini. Kalau malam ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu, biar Engkau sendiri mengurapi kami, baik kami sebagai pembicara maupun anak-anak kami sebagai pendengar. Biar Engkau tolong Tuhan, supaya anak-anak kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu melakukannya dan tumbuh berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, sertai kami dalam belajar Bible Study for Kids malam ini. Jauhkan segala perkara yang jahat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Malam ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Yaitu judulnya adalah pengampunan dosa atau the remission of sins. Ya, kita baca ayat masnya dalam Matius 26 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita akan melihat yang pertama, yaitu apa sih artinya pengampunan dosa. Menurut KBBI, pengampunan dosa yaitu pembatalan dari hukuman atau tuntutan. Dalam bahasa Ibraninya artinya yaitu menutupi, membatalkan, atau mengusir. Ya, kita akan lihat selanjutnya yang kedua, yaitu pengampunan dosa manusia itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Ilah-ilah lain, apapun yang lain itu tidak bisa mengampuni dosa manusia. Kita melihat yang pertama, dosa. Apakah itu dosa? Dalam 1 Yohanes, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga firman hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu pelanggaran terhadap firman Allah, pelanggaran ketidaktaatan terhadap perintah-perintah Allah. Ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama mulai tidak taat, yaitu melanggar firman Tuhan, apa yang tidak boleh Allah, dilarang oleh Allah, itu dikerjakan, dilakukan oleh mereka. Yaitu Allah melarang makan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi mereka melanggarnya, lalu Hawa memakannya dan diberikan kepada Adam. Sejak itu manusia itu jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan mereka untuk mentaati firman Tuhan. Dan sejak itu pula seluruh keturunan Adam atau seluruh manusia yang hidup di bumi lahir itu sudah dalam keadaan berdosa. Kita baca ayatnya Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, yaitu Adam dan Hawa, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, karena satu orang yang tidak taat melanggar firman Tuhan, maka seluruh keturunannya atau semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Lahir pun sudah jatuh dalam dosa. Ya, Roma 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran ketidaktaatan, maka semua orang beroleh penghukuman.
Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena kesalahan Adam itu juga ditulis dalam 1 Korintus 15:22. Atau tidak baca. Jadi karena satu ketidaktaatan satu orang, Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya, semua orang itu sudah menjadi orang berdosa. Dan sejak dari zaman dahulu sudah diupayakan, sudah diusahakan, sudah dikerjakan tentang pengampunan dosa atau keselamatan ini ya adik-adik, supaya manusia itu bisa lepas dari hukuman dosa. Tapi ternyata tidak ada yang bisa ya. Orang berusaha dengan kekuatannya sendiri, orang berusaha dengan caranya sendiri, orang berusaha dengan ilah-ilahnya sendiri, tapi tidak ada satupun yang bisa melakukan pengampunan dosa selain Allah. Ya, kita melihat banyak orang yang menyiksa dirinya, mungkin tidur di atas paku. Ada orang yang punya nasar atau berniat berjalan dengan tersungkur, ya, berjalan berapa langkah, 3 langkah lalu dia tersungkur, berdiri lagi dengan membawa satu barang, atau dia merasakan dosanya seolah-olah dipikul dengan berjalan kembali sampai tempat tertentu. Toh mereka juga tidak bisa ada pengampunan dosa. Dan orang yang berdosa hanya satu hukumannya, yaitu kematian atau maut. Upah dosa itu adalah maut. Rom 6:23. Kita baca dalam Ibrani ya. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9:27, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi ya. Manusia pasti mati, satu kali akan mati, lalu adalah penghakiman atau penghukuman. Juga dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, manusia itu yang tidak bertobat, tidak ada pengampunan dosa, dia akan mati di dalam dosanya, menanggung dosanya. Betapa menyedihkan ya. Apakah tidak ada solusi bagi manusia yang berdosa? Ada, yaitu hanya Allah yang bisa mengerjakannya ya. Caranya, bagaimana cara pengampunan dosa itu? Yang pertama, kita baca dalam Yohanes, ada solusi bagi orang yang berbuat dosa supaya dosanya diampuni ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Karena kasih Allah itu kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah itu kasih yang mengasihi saudara dan saya dengan murni, dengan tulus. Bukan saat kita orang baik, bukan saat kita orang yang sudah benar, bukan saat kita orang yang tidak berdosa, tidak. Justru Allah mengasihi manusia saat manusia itu di dalam dosa ya, karena dikatakan kasih itu luar biasa. Kasih Allah tidak bersyarat. Kasih Allah itu bisa menutup banyak salah ya. Kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak salah ya. Kasih menutup banyak salah. Dalam Matius 9 ayat 3, demikian ayat 13, demikian firman Tuhan. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ia belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi cara Allah memberikan pengampunan, mengusahakan pengampunan dosa daripada manusia, yaitu dengan kasih-Nya. Kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang tidak bersyarat, kasih Allah yang bisa menutup banyak
dosa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita benar, merasa jadi orang benar, lalu kita diberikan pengampunan. Tidak, justru saat kita berdosa itu dipanggil oleh Allah, ditawari. Semua kasih ini diberikan kepada semua orang, ditawarkan ke semua orang, keselamatan, pengampunan dosa. Tetapi sayang, tidak semua orang menerima dengan baik. Tidak semua orang itu meresponi dengan baik, sehingga mereka dapatkan pengampunan dosa dan dapat keselamatan. Tidak semua orang meresponi. Sebab itu banyak orang yang mati sia-sia dalam hidupnya, mati binasa karena menanggung dosanya sendiri. Tidak menerima, menyambut panggilan Allah untuk pengampunan dosa itu ya. Di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 20 contohnya. Anda tidak bacakan semua ayatnya ya. Itu contohnya. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Lukas 14 ayat 15 sampai 20 dikatakan, kerajaan surga mengadakan satu perjamuan dan semua orang itu diundang. Tapi banyak alasan. Ada orang yang mengatakan, wah saya baru beli ladang, saya akan melihat ladang saya. Mohon dimaafkan ya, saya tidak bisa hadir. Yang lain berkata, waduh saya baru beli lembu 5 pasang, saya akan mencobanya. Maafkan kalau saya tidak bisa hadir. Yang ketiga dikatakan, saya baru menikah, saya tidak bisa hadir, mohon dimaafkan. Jadi panggilan Allah, kasih yang ditawarkan oleh Allah untuk pengampunan dosa secara cuma-cuma, kadang-kadang tidak diresponi dengan baik. Mereka tidak mau menerima panggilan Allah karena kasihnya. Sebab itu mereka mati di dalam dosanya. Yang kedua, caranya bagaimana? Ya, kita baca kembali Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama dengan kasih, ya. Karena kasih Allah itu diberikan kepada isi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, caranya dengan memberikan putranya yang tunggal sebagai korban persembahan pengampunan dosa, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Putranya yang tunggal itu adalah putra manusia Yesus. Ketika Yesus hidup sebagai manusia di dunia, itu disebut putra Allah yang tunggal atau putra manusia Yesus. Dalam wasiat lama, adik-adik, pengampunan dosa itu dilakukan dengan cara apa? Dia mengorbankan anak domba yang tidak bercacat celah, lalu mempersembahkan anak domba itu, dan orang yang berdosa ini kepada imam bawa domba, lalu tangannya ditumpangkan ke domba dan mengaku segala dosanya, baru domba itu disembelih, darahnya sebagai korban pengampunan dosa. Tapi itu tidak bisa secara keseluruhan ya, karena hanya darah Yesus. Jadi dalam kita baca ayatnya ya, supaya adik-adik punya dasar untuk mengerti wasiat lama dan wasiat baru, perjanjian lama atau perjanjian baru. Dalam Imamat 4 ayat 32 sampai 33. Jika ia membawa domba sebagai persembahan menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Jelas. Dalam wasiat lama, Allah memberikan cara pengampunan dosa yaitu dengan darah binatang. Tetapi itu tidak bisa menghapus seluruh dosa manusia. Itu dalam Taurat, dalam wasiat lama. Itu kemudian diperbarui dalam wasiat baru, yaitu dengan anaknya yang tunggal. Mengorbankan putra manusia Yesus itu sebagai domba, anak domba yang
dipersembahkan, dikorbankan. Yohanes 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi memberikan putra manusia Yesus sebagai korban, sebagai dilambangkan sebagai korban, yaitu domba yang harus dipersembahkan, disembelih. Dan Yesus, caranya Yesus sebagai sebagai korban penebusan dosa, pengampunan dosa, yaitu dengan darahnya, dengan mati di atas kayu salib, dengan penderitaan yang luar biasa, dikorbankan, dibunuh. Dalam penderitaannya mati di atas kayu salib. Darahnya itu sebagai korban pengampunan dosa. Ya, kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Melainkan dengan darah yang mahal, yang darah yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi pengampunan dosa itu harus ada tanda darah. Dalam wasiat lama tanda darah anak domba yang tidak bercacat celah. Dalam wasiat baru tanda darah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi hanya oleh darah Kristus manusia itu dapat pengampunan dosa. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita ada kesalahan, ada dosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, dan pengampunan itu akan diberikan oleh Kristus melalui kematiannya. Ya, kita sekarang melihat poin yang selanjutnya, yaitu tentang hasil pengampunan dosa. Mengapa Allah bersusah payah untuk mengampuni, untuk mengadakan pengampunan dosa? Karena kalau tidak ada pengampunan dosa dan orang itu tidak mau menerima pengampunan dosa, orang itu akan mati. Dan mati dihakimi, mati masuk neraka sia-sia dalam penderitaan. Allah tidak ingin semua orang itu binasa, ya. Allah tidak ingin. Allah tidak menghendaki kematian atau kebinasaan manusia itu. Kalau bisa semuanya orang yang menderita, berdosa, mendengar kabar sukacita dari pengampunan dosa melalui Kristus Yesus, mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dosa itu akan diampuni. Karena hasilnya itu luar biasa. Dampak hasil dari pengampunan dosa itu luar biasa. Kita akan lihat yang pertama, ya. Yang pertama, apa sih dampaknya hasil dari orang yang sudah diampuni dosanya? Kita baca dalam Kolose 2. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dampak yang pertama atau hasil dari pengampunan yang pertama yaitu membatalkan hukuman karena dosa, dijadikan mendapatkan hidup yang kekal, ya. Kita baca juga dalam Roma 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, artinya diampuni, ada pengampunan dosa, dijadikan orang benar, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi dampak yang pertama yaitu dibatalkannya hukuman karena dosa. Jadi orang yang berdosa lalu percaya Tuhan Yesus dan oleh darah Tuhan Yesus dosa diampuni, orang itu tidak lagi hidup di bawah hukuman Allah, hukuman karena dosa, tapi dijadikan orang benar dan hukuman itu dibatalkan.
sehingga orang itu tidak mengalami, tapi dapat hidup yang kekal. Ini besar artinya anak-anak ya. Besar artinya orang yang terhukum itu susah anak-anak. Kalau kita narapidana, orang yang berbuat salah, ketangkap mungkin mencuri, korupsi, lalu jadi narapidana, dihukum hukuman mati, mereka pasti susah ya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menolong karena kesalahannya, kejahatannya sudah terlampau banyak, terlampau besar ya. Jadi tidak bisa membatalkan hukum secara pidana, dia harus menjalani hukuman mati. Tetapi dalam kurun waktu tertentu, karena perbuatannya dia baik, di penjara dan sebagainya, maka ada remisi. Sebab itu tema hari ini, remission of sins, pengampunan dosa. Ada remisi, mungkin dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Lumayan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya, itu maksudnya. Jadi pembatalan hukuman. Jadi arti pengampunan adalah pembatalan hukuman atau tuntutan. Dibatalkan hukuman itu ya, besar sekali. Itu sesuatu yang luar biasa sehingga orang itu tidak dihukum mati yang seharusnya dihukum mati. Tapi karena darah Yesus, karena percaya akan Allah sehingga pengampunan dosanya berjalan, maka itu hukuman mati dibatalkan. Contoh ya, di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang berdosa, berzina, tertangkap basah. Dalam Yohanes 8 ayat 11 kita baca ya. Yohanes 8 ayat 11, demikian firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka menangkap basah perempuan itu sedang melakukan dosa perzinahan, maka dibawa di hadapan Putra Manusia Yesus. Lalu dikatakan perempuan ini berzina. Menurut hukum Musa harus mati, dirajam, dilempari batu. Menurut kamu bagaimana? Orang Farisi tanya kepada Putra Manusia Yesus. Waktu itu Putra Manusia Yesus tidak langsung menjawab, tapi dia menggambar, menulis di tanah. Ketika Roh Kudus atau ilham dari Allah datang, maka Putra Manusia Yesus itu menjawab, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari batu lebih dahulu. Lalu Putra Manusia Yesus menggambar lagi di tanah atau menulis di tanah. Adik-adik, apa yang terjadi? Lama. Dan orang-orang itu merasa tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Sebab itu mulai dari imam-imam, mulai dari ahli Taurat, mereka mundur teratur. Satu-satu mundur. Sampai lama-lama semuanya habis. Ketika habis, Putra Manusia Yesus tanya, loh, tidak ada yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Maka aku juga tidak menghukum kamu. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jadi dampak pengampunan dosa. Seharusnya perempuan ini mati dirajam. Tapi karena pengampunan dosa itu yang dikerjakan oleh Putra Manusia Yesus, tidak jadi dihukum mati. Itu yang pertama, dampak pengampunan dosa atau hasil. Yang kedua, yaitu jadi orang yang merdeka. Ya, ketika kita diampuni dosanya, bukan cuma lepas dari hukuman mati dan dapat hidup yang kekal, tapi kita juga dijadikan selama kita hidup di dunia, kita adalah orang yang merdeka. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah firman. Yohanes 17 ayat 17, kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 katakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi kebenaran itu adalah Kristus sendiri, Putra Manusia Yesus. Ya, jadi orang yang dimerdekakan, orang yang diampuni dosanya itu menjadi merdeka secara sesungguhnya.
Dalam Yohanes 8 ayat 34 kita lihat. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi sebelum kita diampuni, sebelum kita mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, dan semua orang yang berbuat dosa disebut hamba dosa. Hamba dosa itu orang yang masuk dalam tawanan iblis. Orang yang masuk dalam ikatan iblis, tidak bisa dilepaskan. Sehingga dalam angan-angannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, semua itu menunjukkan kejahatan. Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata, itu berpikir. Tidak ada orang yang bisa lepas dari jeratan atau penjara iblis ini, penjara dosa. Gak ada. Semua orang akan jatuh. Rasul Paulus mengatakan, aku ingin berbuat yang baik. Masih dalam pikiran, tapi yang dikerjakan adalah kejahatan. Why? Siapa yang bisa menolong aku orang yang celaka ini? Jadi hati-hati dalam dosa. Jangan kita terikat oleh pornografi. Jangan kita terikat oleh perkara-perkara kejahatan. Jangan kita terikat oleh keinginan-keinginan nafsu daging yang menjurus kepada perkara-perkara dosa. Adik-adik akan menjadi tawanan iblis dan seumur hidup akan terikat. Tidak ada orang yang bisa melepaskan dari perhambaan dosa selain kematian Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ya, kalau Tuhan sudah memerdekakan, maka orang itu akan merdeka yang sesungguhnya. Jadi hamba kebenaran, jadi hamba Allah. Dari hamba dosa jadi hamba Allah. Karena apa? Saat kita dimerdekakan itu, maka kita dimerdekakan dari surat hutang dosa. Ya, kita lihat dalam Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang. Hutang apa? Hutang nyawa, hutang dosa. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib, pada kayu salib. Jadi orang yang berbuat dosa itu punya hutang darah. Orang yang berbuat dosa itu seperti orang yang punya hutang nyawa. Karena apa? Ingat, upah dosa itu maut. Orang yang mengerjakan dosa itu pasti mati dalam hukuman Allah. Sebab itu, kalau kita sudah merdeka, maka kita juga dimerdekakan dari surat hutang ini. Surat hutang dosa, orang yang berdosa, orang yang berbuat dosa, orang yang bergaul dengan iblis dalam dunia okultisme dan sebagainya. Itu punya hutang. Dan itu ketika Yesus disalib, itu semuanya dipakukan di atas kayu salib Yesus dengan berkata, sudah genap, sudah selesai, sudah lunas. Dosa kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Sebab itu kita jadi orang yang merdeka. Jangan kembali hidup dalam dosa. Jangan kembali terikat dalam dosa. Baik itu kebencian, baik itu narkoba, baik itu keuangan, cinta akan uang, baik itu kebencian, sakit hati. Buang semua dosa itu. Tidak ada yang bisa selamat di dalam dosa. Dan itu sudah dikerjakan oleh Putra Manusia Yesus. Dibayar lunas. Semua dosa kita itu sudah dibayar lunas. Kita harus percaya. Ketika kita percaya mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, maka surat hutang dosa kita sudah dilunasi, sudah dipakukan di atas kayu salib. Ya. Yang kedua, merdeka dari apa? Merdeka dari kutuk dosa. Kutuk Taurat. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan
jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam Masyarakat Lama, hukum Taurat itu ada 613 hukum. Dan ada satu syarat, 613 hukum itu harus kita kerjakan semua. Kalau kita melakukan 612 hukum, tapi satu hukum kita langgar, berarti kita melanggar secara keseluruhan. Sebab itu berat, hukum Taurat ini berat. Hanya pengenalan akan dosa. Dalam wasiat baru, di dalam Kristus Yesus dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadikan kutuk karena kita. Kristus yang menanggung semua kutuk Taurat di atas kayu salib sudah genap. Sudah dikerjakan, dilakukan Kristus. Dan tidak lagi kita dalam wasiat baru, kita tidak lagi melakukan Taurat. Tetapi yang berlaku adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Itu hukum yang baru yang Tuhan berikan, ya. Jadi kalau kita percaya Kristus, ya, Kristus sudah mati di atas kayu salib, Dia yang menebus, Dia yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pengampunan dosa terhadap hukum Taurat sudah dikerjakan, ya. Kita orang-orang yang merdeka, ya. Kita baca dalam ayat Yohanes 19 ayat 20. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya di dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang kepada, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja yang orang Yahudi. Maaf, bukan 19:20 tetapi 30. Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tante salah lihat, ya. 30 kita baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, sudah finish, sudah genap. Artinya semua pengampunan dosa manusia, baik karena dosa, karena kutuk Taurat, karena surat hutang, karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita, itu sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah finish, ya. Jadi kita yang menikmati pengampunan itu, kita betul-betul jadi orang yang merdeka. Merdeka dari kutuk dosa, merdeka dari kutuk hukum Taurat, dan merdeka dari pelanggaran kita. Artinya kelemahan-kelemahan kita pun sudah Kristus perhitungkan, ya. Ibrani 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita atau kelemahan-kelemahan kita yang selalu melanggar janji-janji Tuhan, yang selalu melanggar hukum-hukum Tuhan Allah, seharusnya kita dihukum mati. Tetapi karena Yesus yang menanggung di atas kayu salib, maka kita dilepaskan dari hukuman karena pelanggaran dosa kita, ya. Suatu perkara yang luar biasa. Adik-adik semuanya, kita sekarang sudah berada di bulan April, tanggal 20 nanti, 20 April ini, 18 Jumat Agung. Sekarang ini disebut dalam tradisi Israel, yaitu Minggu Palem. Hari-hari ini 2000 tahun yang lalu terjadinya, yaitu Yesus hari-hari ini masuk ke
Yerusalem mengendarai keledai. Dan orang-orang meletakkan bajunya untuk penghormatan di tanah. Sehingga Yesus berjalan di atas jubah mereka. Dan mereka merayakannya dengan pohon palem, daun palem. Hosana, Hosana. Terpujilah yang datang dengan anak Daud. Terpujilah, terpujilah. Tapi besok lusanya, salibkan dia. Hari-hari ini sedang merayakan perayaan Paskah. Puncaknya besok disebut Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Yesus diadili dan disalibkan. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Kita peringati dengan hari Paskah, kematian dan kebangkitan Putra Manusia Yesus. Sekarang bukan lagi Putra Manusia, tapi Putra Allah yang Maha Tinggi. Disebut Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Saat-saat momen seperti ini, kita diingatkan kembali akan penderitaan Kristus saat itu untuk memerdekakan saudara dan saya yang percaya. Sebab itu gunakan hidup ini dengan baik ya. Jangan sampai kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi biar kita mau menghargai, mau menghormati, meresponi panggilan Allah tentang keselamatan itu. Jangan kembali terikat oleh dosa. Sekarang kita melihat pengampunan, hasil atau dampak pengampunan dosa yang ketiga. Tadi yang pertama, membatalkan hukum dosa. Yang kedua, memerdekakan kita, merdeka dari dosa, merdeka dari kutuk Taurat, merdeka dari pelanggaran kita, merdeka dari surat hutang. Yang ketiga, yaitu kita baca dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap orang yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Maaf, keliru kembali. Kita baca Kolose 1:13, bukan Kolose 3 ayat 13 ya. Kita baca Kolose 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dampak pengampunan dosa manusia dengan kematian Yesus di atas kayu salib, yaitu kita pindah dari kerajaan gelap, kerajaan iblis, pindah kepada kerajaan anaknya, kerajaan sorga yang kekal. Ya, luar biasa, dari orang yang terhukum menjadi orang yang merdeka. Bahkan kita bisa menikmati kerajaan surga. Yang keempat, kita baca apa dampak yang keempat, hasil dari pengampunan dosa. Kita baca dalam Rom 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita orang yang merdeka, yang bebas. Kita orang menjadi penghuni kerajaan surga, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia, penuh sukacita. Luar biasa ya, apa yang dikerjakan Kristus di dalam kayu, di atas kayu salib itu luar biasa. Jangan sia-siakan. Yang keempat, yang kelima, yaitu kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Menjadi manusia baru, manusia yang tidak terikat oleh dosa, manusia yang tidak terikat oleh hukum dosa, yang ketika digoda, ditawari dosa, kita jatuh dalam dosa. Kita manusia baru, punya pilihan, bisa menolak tidak terhadap perkara-perkara dosa. Kita bisa berkata tidak terhadap tawaran-tawaran atau iming-iming terhadap dosa, sehingga kita tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa, tapi kita orang baru, kita orang yang bisa taat akan firman Tuhan, tidak perlu lagi menyakiti hati Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran kita
akan firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Baca. Simpan dalam hati. Kalau hari ini kita mendengar tentang pengampunan dosa, itu lakukan. Ya, lakukan. Kalau kita melihat Saulus, ingat Saulus itu seorang Farisi. Dia pikir dengan membunuh orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus di awal jemaat Kristen, dia pikir dia itu menyenangkan hati Allah. Tetapi ternyata keliru. Saulus dengan penuh kebencian memburu, menangkap orang-orang Kristen untuk diadili, dibunuh, dimasukkan penjara. Tapi ketika dia jalan ke Damsyik mau memburu orang-orang Kristen yang di sana, dia dilawat oleh Tuhan dengan satu sinar yang membuat matanya buta. Lalu Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget. Lu siapa engkau? Aku tidak menganiaya kamu. Kamu menganiaya umatku, berarti kamu menganiaya aku. Sejak itu Paulus bertobat. Kebenciannya akan orang-orang Kristen sesudah dia bertobat hilang, pupus. Justru timbul kasih. Dia menginjil, memberitakan firman Tuhan, mendidik, mengajar orang Kristen. Bahkan dia sampai mati karena iman percayanya kepada Kristus. Beda, menjadi manusia baru. Adik-adik dan saya yang sudah diampuni dosanya, kita adalah ciptaan baru. Kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Dan kita bisa bertaat akan firman Tuhan. Yang terakhir, apa hasil atau dampak dari pengampunan dosa ini? Yaitu kita baca dalam Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunatkan secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaranmu. Bahkan Efesus 2 mengatakan, ketika kita melanggar dosa, berbuat dosa, kita itu mati, ya, kita nggak punya hubungan. Efesus 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi orang yang berbuat dosa itu secara rohani mati, putus hubungan dengan Allah, tidak bisa menghampiri Allah karena dosa. Yesaya 59 ayat 2, dosa itu yang menjauhkan kita dengan Allah. Tapi ketika dosa kita diampuni, kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Bahkan kita disebut anak-anak Allah, putra-putra Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ketika orang itu percaya kepada Kristus, dosanya diampuni, maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Luar biasa, ya, luar biasa. Pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib itu luar biasa. Membuat kita merdeka, membuat kita bahagia, membuat kita dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan surga, membuat kita dibatalkan hukuman kita, bahkan kita jadi manusia baru dan kita punya hubungan baik kembali dengan Allah. Dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Yang selanjutnya yaitu cara menerima pengampunan. Bagaimana cara menerima pengampunan dosa? Kita baca, yaitu bertobat, mengakui dosa. Sungguh-sungguh kita akui. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, ya. Kita baca, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui dosa kita, mengakui seluruh dosa kita. Jangan ada yang terlewat, jangan ada yang tersembunyi. Akui semua dosa, bertobat sungguh-sungguh. Cara untuk mendapatkan pengampunan dosa. Jangan kalau ada banyak orang yang berdoa, ampuni segala dosaku. Tidak bisa. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu segala dosa kita. Tapi Allah ingin kita mengakui ada pertanggungan jawab dari manusia itu. Kalau kita mengaku, oh Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Baik dosa iri, benci, kemarin saya mencuri dan sebagainya. Berontak kepada mama, gak suka. Suka marah kepada orang tua, gak taat akan orang tua. Akui. Dan itu akan ditutup dengan darah Kristus. Tidak ada lagi dosa. Di hadapan Allah itu sudah dibereskan. Jadi kita tidak bisa langsung ngomong, oh semua dosa kita. Kalau ada ilustrasi orang yang cuci baju ya, orang cuci baju lalu dimasukkan dalam satu kain besar, langsung dikopiok-kopiok. Ketika dibuka tetap dosa, tetap ada nodanya, nggak bersih. Karena apa? Nggak dicuci satu persatu. Kalau kita ambil, kita tahu, oh ini ada di kerannya kotor, kita bisa cuci satu persatu. Dan itu bisa bersih. Begitu juga dengan dosa. Kita harus mengakui. Firman Tuhan berkata, akui dosamu di hadapan Allah. Dan bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mengakui, kalau dulu kita mencuri, ampuni segala dosa saya waktu itu mencuri uang. Kita akui, jangan besok mencuri lagi. Besok mencuri lagi. Itu seperti anjing dan babi. Sudah dimandikan, masih berkubang. Sudah dimuntahkan, diambil kembali. Jangan anak-anak, adik-adik. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ya. Yang kedua caranya yaitu dengan iman. Kita harus menerima dengan iman. Kalau tanpa iman itu kita tidak berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau datang kepada Allah, mencari Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi cara menerima pengampunan dengan sungguh-sungguh bertobat, mengakui dosa-dosa, lalu terima pengampunan itu dengan iman. Sebagai yang terakhir yaitu kesimpulan adik-adik. Ya, kita akan lihat kesimpulan. Kematian putra manusia Yesus di kayu salib itu penuh dengan penderitaan. Dikerjakan dengan penderitaan. Punggungnya hancur, dipukul. Kepalanya diberi mahkota duri. Anak-anak atau adik-adik, durinya itu enggak kecil, sekian panjangnya. Mungkin 7-10, 7-8 cm. Itu seperti carang, banyak duri-durinya, lalu dilingkarkan, dijalin seperti mahkota, lalu ditaruh kepala Tuhan Yesus, lalu dipukul dengan tongkat sehingga duri-duri itu menancap di kepala Kristus. Mengalirlah darah yang banyak. Belum lagi punggungnya dipukul. Kakinya dipatahkan. Lambungnya ditusuk. Sungguh-sungguh penderitaan. Dan itu dikerjakan Tuhan karena cinta akan manusia. Ya, jadi penderitaan yang seperti ini jangan kita hina atau kita anggap enteng atau kita remehkan dengan kita tetap jatuh bangun di dalam dosa, tetap berbuat dosa dengan pemikiran ada darah Kristus yang mengampuni. Itu ada batasnya. Kalau kita bebal, satu kali kita akan mati binasa dalam dosa kita. Batasnya sudah habis. Kesabaran Allah sudah habis. Ya. Yang kedua, karena bagi orang yang mau percaya, maka dampaknya itu besar sekali. Dosa diampuni, kita dijadikan orang yang merdeka, tidak berdosa, jadi orang merdeka, pindah
dari neraka kepada kerajaan surga. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak diperpanjang. Mari kita akan berdoa. Jangan adik-adik berbuat dosa kembali. Kita sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami boleh mendengar firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu kepada kami semuanya, pada manusia di dunia ini. Dan betapa besar pengorbanan putra-Mu Tuhan, melalui putra manusia Yesus di atas kayu salib, yang begitu menderita, yang begitu direndahkan, dicaci, dimaki, dipukul. Tetapi Tuhan menerima semua itu. Putra manusia menerima dengan sukacita. Karena apa? Karena ingin menebus dosa manusia. Sebab itu jangan kita gunakan hidup ini untuk perkara-perkara dosa. Tetapi biar kita mau taat melakukan untuk firman Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya, jauhkan dari pergaulan yang jahat Tuhan, supaya mereka boleh takut akan Engkau, melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kalau hari-hari ke depan, minggu depan atau hari-hari ini mereka sedang ulangan, berkati Tuhan, beri mereka kedisiplinan diri untuk belajar dengan baik, bahkan tambahi dengan hikmat daripada surga, supaya mereka bisa mengerjakan setiap soal yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak, berkati kedua orang tua mereka supaya boleh punya nafkah yang baik sekalipun dalam krisis ekonomi, dalam kesusahan mencari nafkah. Tetapi berkati Tuhan supaya orang tua mereka, anak-anak kami ini bisa punya nafkah yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari kasih Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dengan damai sejahtera kesukaan yang dari surga, sehingga kita hidup tetap di jalannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.